semuanya. Selamat datang di podcast Logika Hukum dan Ruang Publik. Nah, di sini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang sistem hukum nasional dalam administrasi negara. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Liana Fauzria. Aku merupakan mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2024. Nah, di sini aku nggak sendirian, ada dua narasumber hebat kita. Nah, silakan perkenalan dulu, Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andri Trisaheno, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan angkatan tahun 2024. Halo, perkenalkan nama saya Ningrum Widya Stuti dari Universitas Ahmad Dahlan dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo Kak Ningrum dan Kak Andri. Halo, Kak Liana. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik juga, Oke. Kak. Nah, podcast ini tuh merupakan pemenuhan tugas hukum administrasi negara yang diampu oleh Dr. Triwahyuningsi M.Hum. Nah, kita langsung aja mulai ke obrolan kita ya. Langsung ke narasumber pertama kita nih, Kak Andri. Kalau kita berbicara tentang administrasi negara, kenapa sih dia tidak bisa berdiri sendiri dan harus di dalam koridor sistem hukum nasional? Baik Mbak Liana, jadi pertanyaan ini sangat penting ya teman-teman. Konstitusi kita itu berada di pasal 1 ayat 3 UUD RI tahun 1945. Sudah mengatur bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Artinya tidak ada kekuasaan yang absolut atau sewenang-wenang gitu. Jadi hukum administrasi negara atau HAN ini merupakan juga cabang hukum publik yang berfungsi sebagai instrumen dari operasional negara tersebut gitu Mbak. Kalau kita pinjam istilahnya dari Van Vollenhoven teman-teman. Jadi HTN itu tuh mengatur negara dalam keadaan diam atau state in rest. Berbeda dengan HAN itu mengatur negara dalam keadaan bergerak, berjalan ya gitu. Mulai dari pelayanan, pajak, menerbitkan izin, tindakan sepihak pemerintah dan sebagainya. Itu kan negara dalam keadaan bergerak, Mbak. Jadi diatur dalam koridor hukum administrasi negara seperti itu. Itu juga biasanya disebut stand in bowing juga ya, Kak? Betul. Stand in bowing dalam keadaan bergerak gitu ya kan. Berarti hal ini seperti sistem kemudi yang mengarahkan jalan pemerintahannya. Benar sekali. Jadi hal itu seperti setir lah, roda lah gitu. Yang mengatur gitu ya. Kalau di mobil itu ada setirnya ya. Iya, yang kayak mengatur kendaraan mengatur. itu ya. Istilahnya jadi pengemudi Pengemudi, dia kan ya. betul. Nah, lanjut ke narasumber kedua kita ya. Boleh. Di lapangan, apakah kemudi ini sudah berjalan dengan baik atau justru ada kendala dari sisi kebijakannya? Kalau kita lihat ini ya di realitasnya ya, masalah utama itu justru kita malah kelebihan aturan. Oh iya? Iya, atau kita disebut dengan fenomena apa? Kamu tahu nggak kan? Aku tahu. Overregulation. Nah, iya, overregulation juga kan, Kak. Iya. Pemerintah kita tuh dari tingkat pusat sampai daerah itu sangat produktif membuat aturan. Tetapi celakanya yaitu tadi koordinasi lintas sektor kita masih sangat lemah. Dampaknya itu muncul timpang tindih regulasi. Betul. Aparat di tingkat bawah akhirnya bingung karena aturan yang satu bertabrakan dengan aturan yang lain, Kak. Oke, berarti dalam hal itu tuh memicu kayak birokrasi itu cenderung kaku gitu Iya, sih? benar. Terus hanya fokus pada kontrol administrasi Iya, saja, benar, Kak. tidak menjalankan pelayanan publik yang memang sesuai dengan SOP, betul nggak sih? Nah, Iya, benar. betul sekali. Terus aturan yang dibuat tuh ini terlalu banyak. Overregulation. Iya. gitu. Menarik sih. Terus fenomena tumpang tindih aturan. Kalau di lapangan aparat menemukan aturan bawah yang bertabrakan dengan aturan di atasnya, secara sistem hukum bagaimana menyelesaikannya, Kak Andri? Oke, Kak Liana. Jadi sistem hukum nasional kita itu sudah mengatur lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang apa? Tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Di sana diatur hierarki yang berjenjang, gitu, Kak. mulai dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 itu yang paling tinggi ya. Iya, Terus iya, bawahnya ada Undang-Undang
terus di bawahnya ada peraturan pemerintah sampai peraturan daerah dan sampai bawah-bawah gitu Kak. Jadi kalau ada konflik itu tuh kita menggunakan 3 asas hukum yang dimana ada lex superior, derogat legi inferiori, yaitu aturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih rendah, betul. Yang kedua ada lex specialis, derogat legi general, di mana aturan khusus itu mengesampingkan aturan yang umum gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada asas lex posterior, derogat legi priori, yang dimana aturan yang baru itu mengesampingkan yang lama. Misalnya berdasarkan pada pasal undang-undang pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 nih, itu tahun 2014. Setiap pejabat wajib mendasarkan tindakannya pada peraturan yang sah sesuai hierarki ini. Jika mereka melanggar asas lex superior, keputusan administratif tersebut bisa dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum, seperti itu Kak. Jadi sangat diatur ya. Sangat diatur banget ya Kak, berarti. Nah sebenarnya panduannya tuh sudah sangat jelas ya. Tapi Kak Ningrum, kenapa dalam praktiknya konflik aturan ini seperti tidak pernah selesai dan aparat sering takut bertindak? Karena nih ya Kak Liana, Kak Andri, karena di lapangan itu ada ketakutan psikologis dari aparat birokrasi. Mereka itu seringkali takut disalah jika tidak ada petunjuk teknis tertulis yang spesifik gitu loh. Nah, dari atasan mereka, meskipun undang-undang di atasnya sebenarnya itu memperbolehkan budaya kaku ini yang menghambat inovasi pelayanan. Padahal sistem hukum di kita itu mengenal konsep diskresi. Nah, benar Kak Liana. Diskresi ini adalah ruang kebebasan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat untuk mengambil keputusan atau tindakan yang mengatasi persoalan konkret. Terutama kita mengambil perundang-undangan itu belum mengatur tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintah demi kemanfaatan dan kepentingan umum. Jadi diskresi ini justru untuk memelancarkan roda pemerintahan. Gitu. Iya. Tapi bukannya diskresi ini juga rawan untuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat itu sendiri ya Kak Andri? Betul sekali sih Kak Liana. Jadi makanya di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 teman-teman itu tentang administrasi pemerintahan. Diskresi ini dipagari dengan syarat yang sangat ketat. Pejabat itu tidak bisa asal klaim diskresi. Syaratnya antara lain harus sesuai dengan tujuan diskresi itu sendiri, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, dan juga harus berdasarkan alasan objektif. Jadi tidak hanya sepihak, tidak subjektif. Jadi harus ada objeknya yang menjadi alasan, dan dilakukan dengan alasan satu, etikat baik, terus tidak boleh menimbulkan konflik atau tidak boleh menimbulkan kepentingan sendiri gitu. Nah, selain itu diskresi juga selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi atau disebut AUPP kan Kak. AUPP. Jadi dalam AUPP itu ada yang namanya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, ketidakberpihakan dalam hukum, keterbukaan, terus kepentingan umum, pelayanan yang baik, ini yang paling utama, dan yang paling penting adalah kecermatan. Jadi kalau ada pejabat yang mengeluarkan diskresi secara ceroboh atau menguntungkan pihak tertentu tanpa alias memperdulikan orang lain, keputusan itu melanggar AUPP Kak. Jadi tidak dan bisa digugat oleh masyarakat gitu. Nyambung soal gugatan masyarakat ya Kak Ningrum. Bagaimana sebenarnya sistem hukum nasional kita memberikan perlindungan atau saluran bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan birokrasi? Sistem HAN kita membagi perlindungan hukum menjadi 2 bentuk. Tahu nggak Kak Andri apa aja? Preventif dan Preventif dan represif. Benar. Itu sifatnya pencegahan sebuah keambilan keputusan. Misalnya lewat uji publik, keterbukaan informasi, atau penyediaan saluran keberatan administrasi internal di instansi tersebut. Berarti itu maksudnya preventif ya Kak? Iya. Oh. Kalau yang represif? Kalau yang represif itu Setelah itu dilakukan setelah kerugian nggak sih Kak? Berarti jadi itu berarti ada represif itu udah ada kerugian yang terjadi gitu ya? Berarti iya, aturannya benar. ada 2. Iya, kan ada 2 yang tadi kan itu ada represif sama
preventif. Nah, iya. itu juga salurannya kan ada 2 ya, yang jalur apa itu ya Kak? Jalur Yudisial. non yudisial. Yudisial. Iya, terus non yudisial juga nggak sih Kak? Bener. Jadi itu saling berkaitan gitu ya. Iya. Jadi antara yudisial itu kan kalau warga negara dan badan hukum bisa mengajukan gugatan ke PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 55 Undang-Undang PT UN untuk membatalkan keputusan pejabat yang merugikan. Jadi kita tuh bisa melaporkan ya kalau ada pejabat yang itu merugikan rakyat dan hanya menguntungkan satu pihak saja gitu. Terus yang non yudisial yaitu melaporkan adanya maladministrasi ya ke ombudsman. Bisa dijelasin nggak maladministrasi itu apa? Jadi itu maladministrasi itu sebenarnya tidak selalu korupsi sih Kak. Iya. Tapi perilaku seperti Penundaan pelayanan yang berlarut-larut gitu loh Kak. kelamaan prosedur. Penolakan pelayanan bisa jadi nggak sih? Iya bisa. Jadi kalau itu tuh sudah bener-bener parah sih Kak. Itu udah termasuk ke maladministrasi gitu dan bisa dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia gitu Kak. Spektrum pelanggarannya ternyata luas sekali ya. Iya bener Kak Liana. Nah, sekarang kita geser ke topik yang paling hangat hari ini. Apa tuh Kak? Era digital dan digital governance. Wow, kayaknya sangat menarik gitu ya Kak untuk dibahas. Pemerintahan Kayak, digital Iya, gitu ya. pemerintahan digital kayak wow menarik ini Kak kayaknya. Pemerintahan sekarang kan lagi gencar menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Tapi kita juga sering melihat kasus sistem kelalaian cyber seperti kebocoran data publik, Data skala besar publik yang dan data sebagainya gitu ya Kak. iya. Berarti Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih. apa tuh Kak? Gimana Han memandang fenomena digital itu? oke. Aku dulu ya Kak yang jawab. Boleh. Oke, Mak. Digitalisasi itu kan sebuah Niscaya. dan harus mempercepat pelayanan publik ya Kak. Jadi kita harus bertransformasi atau berevolusi gitulah. Jadi dasar hukum itu sudah ada di lewat Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, didukung oleh Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi teman-teman. Jadi namun transformasi digital itu mengubah pola interaksi dan menimbulkan sengketa bentuk baru. Sengketa administrasi sekarang bukan lagi sekedar komplain soal surat keputusan tertulis di kertas Kak. Jadi kegagalan sistem elektronik, akuntabilitas algoritma, sistem dan kebocoran data berbasis masyarakat itu tuh sudah melanggar tentunya. Dan hukum administrasi kita itu dituntut untuk fleksibel dan adaptif merespon tantangan ini agar hak digital warga negara tidak dikorbankan gitu. Jadi harus lebih diperketat lagi sih gitu. Jadi lebih diperketat lagi. Benar. Terus jika terjadi kasus kebocoran data publik atau sistem pelayanan digital, pemerintah down dan merugikan masyarakat, siapa yang secara hukum harus memiliki tanggung jawab? Nah, sekarang dari Kak Ningrum nih gimana Kak? Ini Kak Liana ini sangat krusial di dalam konsep HAN ini ya. Negara itu mengemban peran berlapis sebagai apa? Provider. Ya benar, regulator, terus sekaligus fasilitator. Di sisi lain, UU ITE mempertegas bahwa setiap pelanggaran sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Benar. Jadi jika terjadi kebocoran atau kumpulan sistem pelayanan negara akibat serangan siber atau lemahnya sistem keamanan, itu mutlak dikategorikan sebagai administration failure, berarti gagal gitu Iya, ya, gagal administrasi. itu, gagal administrasi. Kan sekarang tuh banyak ya yang kayak gitu. Iya, banyak betul, banget. Mulai data yang bocor dari Kominfo, iya. KTP elektronik yang Terus yang pernah viral itu yang bejorka itu Kak Andri tahu nggak sih yang data-data kita diambil Iya, gitu jadi- kan Oh, iya, diancam negara Ya, kita ini. benar Kak. Jadi sangat bahaya sih Kak. Jadi harus diperketat lagi gitu.
penjelasan yang sangat mencerahkan sekaligus tegas. Tidak terasa kita sudah berada di segmen akhir draft obrolan kita. Sebagai penutup, Kak Andri, nilai apa yang harus dijaga agar administrasi negara kita tetap berada pada koridornya? Oke Kak, berarti nilai apa yang harus kita jaga? Iya. Esensinya adalah birokrasi itu tidak boleh dijalankan sekedar sebagai legalitas formal Kak, yang kaku dan tanpa jiwa gitu. Jadi sistem hukum administrasi kita itu seharusnya mampu mengintegrasikan nilai-nilai dasar Pancasila. Seperti prodi kita yang selalu menerapkan Benar. sila 5, sila Pancasila. Iya benar. Dari 1 sampai 5 itu Nah, harus itu. diterapkan, khususnya pada prinsip kemanusiaan Iya. yang adil dan beradab Beradab. serta keadilan sosial seperti yang Kak Dana sampaikan tadi. Selain itu juga kita melihat bahwasanya dimensi etika atau prinsip moral universal itu harus selaras dengan nilai Islam, juga sangat relevan diimplementasikan gitu. Jadi prinsip-prinsip seperti amanah, terus al-adl, menegakkan keadilan, bukan sekedar formalita. Jadi keadilan itu harus benar-benar tegak, bukan sekedar SOP gitulah Kak. Dan khidmah, semangat bahwa kekuasaan itu sejatinya adalah sarana untuk melayani, bukan alat untuk mendominasi, Mendominasi, seperti itu. Luar biasa. Nah, sekarang Kak Ningrum, apa pesan reflektif yang akan disampaikan kepada pendengar kita pada malam hari ini? Oke, pesan saya sederhana saja ya teman-teman. Reformasi birokrasi yang sejati itu bukan sekedar mengubah dokumen fisik menjadi aplikasi smartphone. Intinya dari informasi itu adalah perubahan mindset atau pola pikir aparat pelayanan kita. Berhentilah memposisikan masyarakat sebagai objek terus diawasi atau dikontrol. Tempatkan masyarakat sebagai objek utama hukum yang memiliki hak mutlak untuk mendapatkan pelayanan yang adil, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Kesimpulan yang sangat berbobot dari kedua narasumber kita pada hari ini ya. Pendengar semua, kesimpulan besar kita hari ini adalah bahwa sistem hukum nasional dirancang bukan untuk mempersulit gerak birokrasi, melainkan menjadi pagar pelindungan hak-hak kita sebagai warga negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pemegang kekuasaan. Terima kasih banyak untuk Kak Ningrum dan Kak Andri. Sama-sama, Kak. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menonton podcast kita hari ini. Semoga kalian jangan bosan-bosannya untuk nonton podcast kita. Jangan lupa like dan komen and subscribe. Saya Liana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tetap kritis dan selamat beraktivitas kembali. See you.